warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap para keluarga besar Masjid Jami' Nurul Hikmah Cijagra Buah Batu Bandung, dan juga para asatidz, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan daerah yang semuanya sangat Al-Fakir cintai, sangat Al-Fakir muliakan. Alhamdulillah, pengajian rutin Masjid Raya Bandung sudah 2 kali kita jalankan di masjid yang kita cintai ini. Keberkahan tentunya milik ahli-ahli di sini, terutama di bulan Ramadan yang agung, yang sudah dibahas di majelis kita yang telah lalu tentang bagaimana karunia-karunia yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa, yang beramal soleh di bulan Ramadan yang agung. Allah sudah menyediakan berbagai suguhan-suguhan yang sangat istimewa bagi kita semua, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Di antaranya adalah ampunan dari Allah secara total. Terus siang malam digosok oleh Allah segala dosa-dosa kita, dibersihkan jiwa raga kita oleh Allah dari dosa-dosanya. Lalu juga yang kedua, limpahan rahmat dan keberkahan, juga lipatan-lipatan pahala yang tidak Allah berikan di bulan-bulan lain. Lalu juga pengangkatan derajat dan pengkabulan doa. Maka Abuya mengajak
kepada diri pribadi khususnya dan kepada semua muslimin muslimat agar kita menjalankan jurus aji mumpung, ya, menjalankan jurus aji mumpung, karena kita belum tentu bisa hidup di Ramadan yang akan datang. Yang jelas sekarang kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah sampai ke Ramadan yang Allah agungkan ini. Kalau kita tidak menggunakan jurus aji mumpung, maka kita akan termasuk kelompok yang rugi, serugi-ruginya. Di saat yang lain mengeruk keuntungan yang luar biasa, kita tidak mendapatkannya. Di saat yang lain mendapat janji-janji ijabah doa dari Allah, baik untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang dimaksud olehnya, untuk dunianya, untuk agamanya, untuk akhiratnya. Kita tidak mendapatkannya. Di saat yang lain mengeruk ganjaran, Masya Allah, warna-warni keberkahan, rahmat yang luar biasa, kita tidak mendapatkannya. Ramadan itu bulan luar biasa, bukan bulan biasa-biasa, kan? Kalau ditanyakan berdasarkan kacamata agama, maka semuanya ulama akan menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Adakah Lailatul Qadar di luar Ramadan? Berarti di Ramadan biasa apa luar biasa? Adakah satu bulan full diringkus setan di luar Ramadan? Di Ramadan diringkus. Jadi biasa apa luar biasa? Luar biasa, itu kan? Allah. Adakah di bulan yang lain full satu bulan dibuka pintu gerbang surga, ditutup semua pintu neraka seperti Ramadan? Ada. Jadi di Ramadan kejadiannya biasa apa luar biasa? Luar biasa. Adakah lipatan semua sunnah-sunnahnya laksana, kan? Melaksanakan fardu, pahalanya laksana pahala fardu, ya, Masya Allah. Yang fardunya satu kali sama dengan melakukan fardu 70 kali. Di luar Ramadan ada tidak? Jadi yang Allah berikan di bulan Ramadan biasa apa luar biasa? Luar biasa. Jadi bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan luar biasa. Namanya bulan khariq lil adah. Khawarik, ya, istilah kita khawarik, yang membedah adat, membedah kebiasaan. Allah, maka pahalanya juga khawarik, anugerahnya juga khariq lil adah, membedah adat. Masya Allah. Sehingga dalam banyak riwayat hadis, kalau kita gabungkan antara semua riwayat, maka kita akan menemukan bahwa orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan itu diampuni semua dosa yang telah lalu dan diampuni dosa yang akan datang. Kalau kita melihat satu riwayat hadis, kita menemukan ma taqaddama min dzanbi, yang telah lalu. Tapi kalau kita lihat riwayat-riwayat lain, maka kita akan menemukan wa ma ta'akhkhar,
yakni yang akan datang pun Allah sudah kena dengan sinar ampunan dari Ramadan ini. Allah ini luar biasa terus, Masya Allah. Maka apa yang Buya katakan tadi, kita akan menjadi manusia yang paling rugi kalau kita di bulan Ramadan tidak menggunakan jurus aji mumpung. Dan makanya Buya mengajak kepada semuanya, urusan beli baju kapan saja bisa, urusan bikin kue kapan saja bisa, kan? Ingat, urusan apa lagi? Apa biasa yang dilakukan di momen-momen Lebaran, kan? Jalan-jalan ke sana kemari, ya, kapan saja bisa. Bisa. Bahkan pemerintah sekarang menetapkan bahwa dari mulai tanggal berapa? Tanggal 6 Mei ini 2021 sampai tanggal 17. Artinya tanggal 6 itu tanggal berapa Ramadan? 24. Tanggal 17 perkiraan tanggal berapa Syawal? Ya perkiraan aja ya. Kalau tanggal 6 berarti tanggal 24. Kalau tanggal 17 berarti tanggal 5 perkiraannya, 5 Syawal. Bahwa kita dilarang apa? Mudik. Dilarang mudik demi kemaslahatan umum tentunya pemerintah melihat jangan sampai kita sudah capek-capek itu kan berjuang semuanya sehingga pengaruhnya kepada ekonomi masyarakat menjadi apa? Menjadi lumpuh walaupun tidak total. Sementara sudah sedikit lagi dengan kerumunan yang banyak namanya juga yang mudik ya berkumpul dari berbagai daerah. Nah ini dikhawatirkan oleh pemerintah. Pemerintah melihat kemaslahatan umum. Kalau kita melihat urusan kita dengan keluarga gitu kan. Tapi kalau pemerintah yang dilihat kemaslahatan kalau kita yang jadi pemerintahnya, kita juga akan seperti yang sekarang tentunya, ya kan, melihat kemaslahatan umum. Maka Buya mengajak kepada semua ya bangsa Indonesia, mobil khusus umat Islam, terutama semua jamaah Buya, murid-murid Buya, ya dan keluarga agar mematuhi aturan pemerintah. Ya, karena keimanan dan keislaman, ingat, ketakwaan kita, di antara ketakwaan itu adalah ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang hal tersebut ya kan, tidak berbentrokan dengan agama. Ya, kalau kita dilarang oleh pemerintah mudik dikarenakan ada kekhawatiran itu ini tidak berbentrokan dengan agama, maka kita wajib taat kepada pemerintah, mau tidak mau. Ketahuilah bahwa ketaatan kepada pemerintah adalah bagian dari makna ketakwaan kita kepada Allah.
Juga seperti taat kita kepada orang tua, bagian dari ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada ulama, bagian dari ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada suami, bagian dari ketaatan kepada Allah, gitu kan? Bagian kepada Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah. Jadi bukti taat kepada Allah itu tidak hanya langsung hubungannya dengan Allah. Ada yang oleh Allah diatur hubungannya dengan sesama makhluk. Ya. Bukan menjadi 2 atau 3 yang harus ditaati, bukan. Dan seolah Tuhannya jadi banyak, kan? Kita harus taat kepada Allah, lalu harus taat kepada Rasul, kan? Rasul ini kan manusia, ya. Kenapa harus taat kepada Rasul, kepada manusia? Langsung saja kepada Allah. Ngajinya jangan HS atau. Ya. Kenapa harus taat kepada suami? Oh, udah langsung taat kepada Allah saja. Kenapa harus taat kepada orang tua? Langsung saja taat kepada Allah. Kenapa harus taat kepada pemerintah? Langsung saja taat kepada Allah. Gitu kan? Nah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita sebagai hamba-hambanya untuk menjalin 2 hubungan. Satu, hubungan dengan Allah yang langsung tanpa pakai pelantara. Lalu hubungan dengan sesama makhluk Allah karena Allah. Berhubungan dengan sesama makhluk Allah karena Allah itu. Kalau yang tidak iman kepada Allah, berhubungan dengan sesama makhluk saja tanpa pakai karena Allah. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah diperintahkan berhubungan baik dengan sesama makhluk Allah karena Allah. Sehingga ayat Quran, firman Allah memerintahkan kepada kita kalau syukur itu bukan cuma kepada Allah, anishkurli wali walidaik. Syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Seolah orang tua ini yang memberi nikmat. Lah, yang memberi nikmat Allah. Jadi kalau syukur harus kepada siapa? Kepada Allah. Lalu kenapa harus kepada orang tua? Ya kan? Kenapa harus kepada orang tua? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, dan Allah menakdirkan dan menghendaki menjadikan orang tua kita sebagai wasilah. Orang tua kita sebagai wasilah. Maka artinya kita diperintah oleh Allah, satu adalah tahakkuk. Tahakkuk itu apa? Tahakkuk itu adalah beribadah kepada Allah, taat kepada Allah secara langsung. Ya, zikir kepada Allah secara langsung kepada Allah, hubungannya dengan Allah. Iman, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, kan? Langsung kepada Allah. Allah itu hakikat. Ingat, Allah itu hakikat. Ini namanya tahakkuk. Yang kedua yang Allah ajarkan kepada kita hamba-hambanya adalah tawassul. Tawassul ini adalah ajaran Allah. Ingat, begitulah Allah menghendaki, begitulah Allah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala kebaikan kepada hamba-hambanya dengan cara Allah menjadikan di antara makhluknya ada yang dijadikan sebagai wasilahnya.
Allah kasih nikmat, Allah bikin wasilah nikmat. Allah kasih hidayah, Allah bikin wasilah hidayah. Allah menurunkan wahyu ilmu, Allah bikin wasilah ilmu. Ingat, segala kebaikan Allah bikin apa? Wasilahnya. Seperti segala kejelekan pun Allah bikin wasilahnya. Maka di dalam mencari kebaikan yang datang dari Allah, dalam menggarap kebaikan ini, menggapai kebaikan ini, kita diperintahkan dua cara. Satu, diperintahkan ada yang langsung kepada Allah. Kedua, diperintahkan harus menggarap wasilah, kan? Harus mencari wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah, cari oleh kalian ilaihi, untuk bisa sampai kepada Allah. Ilahi itu begitu namanya, artinya begitu. Wabtaghu, cari oleh kalian, ilaihi, untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa meraih ridhonya, meraih cintanya, meraih kasih sayangnya, meraih keberkahannya, meraih ijabahnya, meraih hidayahnya, meraih ilmunya, meraih taufiknya, meraih surganya, segala kebaikannya. Al-wasilah, tak cari wasilahnya. Ini perintah Allah dalam Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan, kan, di azalinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala kebaikan itu dengan cara Allah menciptakan apanya dulu? Wasilah. Wasilah. Segala hal ada wasilahnya. Dan menggarap wasilah, mencari wasilahnya diperintah oleh Allah. Diperintah oleh Allah. Kita diperintahkan datang ke ulama, mencari ilmu ke ulama, ya. Kenapa? Karena ulama wasilah ilmu. Paham? Ulama wasilah wahyu. Setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ulama. Dari mulai para sahabat Nabi yang disebut ulama itu, para tabi'in, tabi'in, terus sampai murid-muridnya di kalangan para ulama di setiap masa, mereka adalah wasilah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah wasilah pertama. Kalau para sahabat Nabi ingin sampai kepada Allah, sahabat datang ke Rasul, sahabat iman ke Rasul, sahabat mengkaji wahyu Allah dari siapa? Dari Rasul. Karena Rasul adalah wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Lalu kalau kita tidak ketemu Rasul dan ingin sampai kepada Allah, siapa wasilah yang ada di masa kita? Ulama. Wasilah yang ada di masa kita. Maka kita diwajibkan datang kepada para ulama, ya, mengkaji ilmu Allah, wahyu Allah dari ulama, ya. Belajar bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita bisa mengenal Allah, bagaimana kita supaya bisa dekat dengan Allah, ya. Bagaimana supaya kita bisa meraih segala kebaikan Allah, semua lewat ulama. Ulama adalah wasilah. Dan lalu orang tua wasilah apa? Orang tua wasilah keberadaan kita, ya kan? Kita ada, siapa yang Allah jadikan wasilahnya? Orang tua. Kita sehingga mendapatkan warna-warni nikmat, terurus, kan? Dari mulai kita di dalam perut ibu kita sampai kita hadir di muka bumi ini. Subhanallah. Siapa yang memperhatikan? Siapa yang mengurus? Siapa yang mengasuh? Jawab. Siapa yang memandiin kita? Hah?
Siapa yang nyuapin kita? Allah. Siapa yang mencarikan makanan, minuman, pakaian dan memakaikannya, menyuapkannya? Siapa? Orang tua kita. Orang tua kita. Sampai kita gede, sampai kita dikawinkan sama orang tua kita. Sampai sudah segede gini pun juga kalau masih ada orang tua, ya kan? Ya kan? Kita ini tetap anak. Kita sudah gede, kita jadi ulama besar, kita jadi presiden sekalipun, jadi jenderal sekalipun, ya. Nisbat kita kepada orang tua kita itu siapa? Ya anaknya. Lahir dari rahimnya, diurus olehnya Allah. Ya. Dan keberadaan kita di muka bumi ini bukan hal yang enteng, ya kan? Bukan hal yang remeh. Maka kita wajib bersyukur kepada orang tua, karena orang tua adalah sebagai wasilah. Arti syukur kepada orang tua itu apa? Syukur kepada orang tua itu, arti syukur kepada orang tua itu kita memahami dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tua ini sebagai wasilah, kan, keberadaan kita dan warna-warni nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wasilahnya adalah orang tua. Itu pertama-tama yang disebut syukur kepada orang tua. Dan lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu kita berterima kasih kepada orang tua. Ingat. Lalu arti syukur kepada orang tua bagaimana? Segala kebaikan orang tua dan keberadaan kita di muka bumi ini, jadikan semuanya agar menjadi ihsan, kebaikan bagi orang tua. Dan kebaikan apa? Kebaikan apa saja? Wabil khusus adalah ketakwaan kita kepada Allah adalah kebaikan terbaik bagi orang tua. Kita dengar dalam hadis sahih, awaladin solehin yad'u lahu, bahwasanya pahala anak soleh, ingat, pahala amal anak soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara otomatis, di samping 100% untuk pribadinya, Allah bikin lagi 100% yang sama, yang khusus Allah berikan kepada orang tuanya. Dari amal soleh siapa? Anak. Artinya dari ketakwaan anak, dari iman Islam dan ihsannya anak, dari belajar ngajinya anak, ya, dari beramalnya anak, dari berdakwahnya anak. Maka pahalanya di samping 100% untuk pribadinya, 100% juga untuk orang tuanya. Ingat, itu adalah kebaikan yang terbaik bagi orang tua. Kesolehan kita sebagai anak, ketakwaan kita sebagai anak kepada Allah adalah kebaikan kita yang terbaik bagi orang tua kita. Ingat, kita ngasih duit, ngasih makanan, minuman, pakaian kepada orang tua, itu kebaikan, itu juga bagian dari makna syukur. Kan kita berbicara kepada orang tua yang menyenangkan orang tua, kan, memuji kebaikan orang tua, ngatur kenuhun ke orang tua, itu kan, itu juga bagian daripada makna syukur. Tapi ada yang lebih baik dari itu semua, apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan kita kepada Allah itu adalah kebaikan yang terbaik bagi orang tua. Ketakwaan kita kepada Allah adalah syukur yang terbaik kepada orang tua. Kalau kepada Allah sudah jelas, kan?
Nah, syukur yang terbaik kepada orang tua ya kita takwa kepada Allah. Karena ketakwaan kita akan menjadi kebaikan terbaik bagi orang tua, dan kebaikannya akan abadi terus. Orang tua ada di alam barzah, kan? Allah memberikan warna-warni nikmat dari ngaji kita, kan? Mencari ilmu kita, hadir dalam majelis ilmu, itu kan? Sholat kita, saum kita, zakat kita, sedekah jariah kita, haji kita, umroh kita, silaturahmi kita, dakwah kita, taklim kita, tausiah kita, semuanya ini akan menjadikan nikmat secara otomatis yang datang ke alam barzakhnya berubah. Saat itu ketika anaknya melakukan amal soleh, berubah alam kuburnya. Allah, perubahan hidup di alam kubur itu nikmat, dan hilangnya nikmat di alam kubur itu beda dengan di dunia, ya kan? Beda dengan di dunia. Kenapa beda dengan di dunia? Segala kejadian setelah kematian di alam kubur sampai di akhirat sampai nanti di surga, ingat, segalanya serba kekuasaan Allah yang ditampakkan oleh Allah. Kekuasaan Allah yang ditampakkan oleh Allah. Ingat, sementara faktor penyebabnya semuanya disamarkan oleh Allah. Yang nampak adalah kudratullah, kekuasaan Allah. Berbeda dengan kita di dunia sekarang. Kalau di alam dunia ini yang nampak bukan kekuasaan Allah, tapi yang nampak adalah faktor penyebab. Kekuasaan Allahnya disamarkan oleh Allah. Hanya bisa diketahui, diyakini oleh orang-orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang hadir hatinya kepada Allah, kan? Walaupun orang ini beriman tapi hatinya gak hadir kepada Allah, tetap dia akan menjagokan sebab ketimbang Allah yang menciptakan sebab dan akibat, ya? Akan lupa kepada Allah. Kerja gak lupa. Kenapa? Karena tahu kalau saya kerja saya dapat duit, gak ada kerja saya gak dapat duit. Itu kan berbicara sebab, bukan? Akhirnya lupa Allahnya, kan? Datang ke dokter ke sana kemari, mau apa? Mau sembuh. Kenapa? Karena dokter kan yang menyembuhkan secara sabab. Nah, ingat, kudrat Allahnya nyaris tidak kelihatan, nyaris tidak nampak, nggak kelihatan. Allah, kalau ingin senang, ingin bahagia, nonton film itu, bermain ini, lalu piknik ke sana kemari, wisata sana kemari. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan cara itu saya bahagia. Jadi itu yang membahagiakan. Iya, itulah yang membahagiakan. Cara seperti itu yang membahagiakan, ya kan? Allahnya gak kelihatan. Allahnya nggak kelihatan. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam dunia ini sebagai negara ujian, ya kan? Inilah yang menjadi ujian bagi manusia dan bangsa jin. Apakah manusia dan bangsa jin ini akan mengingat Allah, akan mengenal Allah ataukah tidak? Akan bergantung hatinya kepada Allah atau tidak? Sehingga yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alam asbab, faktor penyebab, wasail, wasilah. Ingat, maka tugasnya para rasul alaihimussalatu wassalam diantaranya apa? Diantaranya adalah menyadarkan hati dan pikiran manusia dan bangsa jin agar mengenal hakikat,
agar hatinya hadir kepada hakikat. Apa itu hakikat? Ya Allah. Ingat, agar tidak terkecoh oleh faktor penyebab. Faktor penyebab garap, silakan garap, silakan. Cuma hatinya saja. Kan? Lihat oleh hati kalian. Ya, ketahui oleh hati kalian. Ingat bahwa ini semua ciptaan Allah, bahwa ini semua diatur oleh Allah, bahwa ini semua dihadirkan oleh Allah, bahwa ini semua pemberian Allah, ini semua diatur oleh Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah, semuanya. Hadirkan hati kita kepada Allah, hadirkan. Adapun garapan kalian terhadap wasilah dan faktor penyebab, jalankan seperti biasanya. Itulah kamu menjadi mukmin yang baik. Kamu sekarang menjadi hamba Allah yang baik. Hamba Allah yang baik bukan mengingat Allah lalu melepas sebab, bukan. Hamba Allah yang baik, ingat, bukan hati terus berpusat kepada Allah lalu meninggalkan faktor penyebab, bukan. Faktor penyebab tetap harus dijalankan, tapi harus diyakini ini sebab. Sebab adalah sebab, hakikat adalah hakikat. Sebab adalah sebab, hakikat adalah hakikat. Nah, pahami, sehingga hati ini tidak terkecoh oleh faktor penyebab. Itulah tujuan para rasul. Pahami? Karena yang disebut kafir itu adalah hati yang tidak mengenal Allah. Itu namanya kafir. Musyrik itu adalah hati yang memposisikan faktor penyebab sama dengan Allah. Itu musyrik namanya. Mukmin yang benar bukan begitu. Mukmin yang benar, hakikat adalah hakikat, sebab adalah sebab. Sebab tetap digarap, tapi hati meyakini bahwa ini semuanya adalah oleh Allah, oleh hakikat semuanya. Keyakinan kepada Allah, ingat, utuh. Padahal yang digarap faktor penyebab. Maka di dalam ajaran Allah, menggarap faktor penyebab tetap harus nggak sama dengan orang-orang kafir, sama dengan orang-orang musyrik. Dari sisi apa? Dari sisi menggarap faktor penyebab ya sama. Yang beda di mana? Yang beda adalah tuh hatinya yang beda. Kalau mukmin ya meyakini Allah lah segalanya. Allah lah segalanya, yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, ya, yang menciptakan faktor penyebab tuh Allah, yang menciptakan akibatnya juga Allah, dan yang menghendakinya Allah. Nah, sebab adalah sebab. Nah, sebab ada sebab, dipisah oleh hati ini. Menggarap sebab, bahasa Arabnya adalah tawassul. Nah, musatnya hati kepada Allah secara khusus, bahasa Arabnya adalah tahakkuk. Kan? Maka kalau disebutkan tawassul, artinya tawassul ini bukan tahakkuk. Ingat. Maka orang yang menganggap musyrik kepada yang bertawassul, dia sudah tidak paham artinya terhadap makna tawassul itu. Loh, kenapa kamu anggap yang bertawassul itu syirik, yang bertawassul itu musyrik, kan? Bukankah kamunya juga menyebut tawassul? Kalau menyebut tawassul, artinya apa? Artinya meyakini bahwa itu adalah wasilah semata, bukan hakikat. Saya menggarapnya, namanya
Tawasul ini air teh, air ini wasilah bagi kekuatan dan bagi kehidupan manusia. Benar? Saya minum ini namanya tawasul. Bismillah. Tapi di dalam hati tahakkuk, meyakini kan, bahwa ini yang menciptakan air ini, yang menciptakan teh, yang menghendaki sampai hadir di mulut saya Allah, lalu yang mengenyangkan perut saya Allah, yang menyehatkannya Allah, yang menguatkannya Allah. Ini hanyalah apa? Wasilah yang diciptakan oleh Allah. Dan paham? Saya minum adalah tawasul. Paham tidak? Orang kafir itu tidak mungkin mereka ada istilah tawasul. Orang kafir itu menjadikan semua wasilah adalah hakikat. Inilah yang menguatkan saya. Ini obat yang menyehatkan saya. Ini dokter yang menyehatkan saya. Makanan yang menyehatkan dan menguatkan saya. Api yang membakar saya. Semuanya, kan? Yang disebut faktor penyebab diyakini oleh hatinya sebagai apa? Sebagai hakikat. Maka orang kafir tidak mungkin bisa tawasul. Benar enggak? Karena yang tawasul itu orang yang meyakini ini adalah apa? Wasilah. Makanya saya menggarapnya, namanya tawasul. Dan saya meyakini bahwa ini cuma apa? Ya cuma wasilah. Di mana titik musyriknya atau titik kufurnya tawasul itu? Gitu kan? Minta tolong kepada selain Allah, kita biasa minta tolong kepada selain Allah. Mas tolong mas, Pak tolong Mbak, Bu tolong Bu, Dok tolong Dok. Dan biasa jalankan saja, kan? Tapi saya mau nanya, kamu minta tolong kepada selain Allah itu tahakkuk apa tawasul? Tawasul, ya tawasul mah bebas. Jadi hakikatnya tahu siapa yang menolong. Tahu, yakin siapa? Allah. Kan? Terus kamu, keyakinan kamu kepada orang itu yang dipinta tolong oleh kamu, menurut keyakinan kamu dia itu apa? Cuma wasilah. Namanya apa? Tawasul. Kan? Paham tidak? Maka kalau ada yang berpendapat bahwasanya tawasul itu adalah syirik, artinya dia tidak tahu tentang arti tawasul itu sendiri. Ya jangan disebut tawasul kalau syirik mah tuh. Paham tidak? Apalagi disebut kafir. Allah. Tawasul ini diperintahkan oleh Allah. Ingat, semua hamba-hamba Allah yang beriman diperintahkan tawasul oleh Allah. Apa arti tawasul? Ini banyak yang salah juga mengartikan tawasul. Tawasul itu artinya, bagi orang yang beriman nih, kan? Tawasul itu artinya bermaksud kepada sesuatu yang kita maksud. Ingat, dengan menjadikan, dengan menjadikan makhluk lain sebagai pelantara nih, sebab yang bisa menyampaikan saya kepada apa yang saya maksud, dengan keyakinan hati saya bahwa hakikatnya, kan?
Ingat, hakikatnya yang menjadikan kita, yang menjadikan wasilah, itu kan, yang menjadikan natijah, menjadikan buahnya, menjadikan apa yang kita inginkan, siapa? Allah. Ini arti tawassul versi orang yang beriman yang sempurna. Itu arti tawassul. Faham? Sekali lagi, apa itu tawassul? Tawassul itu adalah bermaksud kepada sesuatu yang kita maksud, ya. Kita bermaksud kepada sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi kita merasa bahwa saya tidak akan sampai kepada sesuatu itu tanpa memakai faktor penyebab. Nah, ya, dengan cara menggarap faktor penyebab, yang mana faktor penyebab itu adalah makhluk-makhluk lain. Apa saja yang disebut ciptaan Allah yang lainnya? Agar dengan faktor penyebab itu saya bisa sampai kepada yang saya maksud, dengan keyakinan bahwasanya, kan, yang menciptakan sebabnya Allah, kan? Ingat, yang menciptakan buahnya juga Allah. Yang menyampaikan kepada yang kita maksud adalah Allah. Ini tak makna tawassul yang sempurna menurut versi orang yang beriman. Sesuatu yang dimaksud itu apa? Ya apa saja yang kita inginkan. Seperti tadi, saya ingin kuat, saya ingin sehat, saya lemes supaya saya hilang lemes, kan? Nah, caranya apa? Jadi tujuan kita apa? Saya ingin kuat. Tujuan saya kuat. Tujuan saya hilang lemes saya. Tujuan saya hilang lapar saya, gitu kan? Lalu kita minum, kan? Kita minum. Artinya menjadikan minuman ini sebagai apa? Wasilah. Ini makhluk lain untuk menyampaikan saya kepada apa? Kepada yang saya, apa yang saya maksud? Kuat saya, hilangnya lemes, hilangnya lapar, gitu kan? Dahaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini tapi dengan keyakinan bahwasanya yang menciptakan wasilah Allah. Lalu yang menciptakan buahnya juga, yakni hilangnya lemes, hilangnya dahaga, hilangnya lapar, hadirnya kekuatan di tubuh kita, siapa? Nah, itu arti tawassul. Awas, ini harus paham semuanya umat Islam, karena Buya baru-baru ini mendengar yang memaknai tawassul, ini memaknai tawassul juga salah arti tawassul itu. Nah, begitu pula kita ingin mengenal Allah. Allah menakdirkan tidak langsung kita bisa kenal Allah tanpa melalui wasilah. Walaupun Allah Maha Kuasa menyampaikan kita kepada Allah tanpa wasilah, ya, Allah Maha Kuasa, tapi begitulah kehendak Allah. Maka untuk mengenal Allah pun harus dengan wasilah. Untuk sampai ke surga harus dengan wasilah. Untuk meraih ridho Allah, cinta Allah harus dengan wasilah. Maka ibadah kita ini posisinya di posisi wasilah. Kita beriman, wasilah. Kita bertakwa, wasilah. Ingat, kita mencari ilmu, hadir di majelis ilmu, wasilah. Kita sholat, kita saum Ramadan, kita zakat, haji, semuanya adalah wasilah. Buat apa? Wasilah untuk supaya saya bisa meraih kepada yang saya maksud. Apa? Saya bisa bertemu dengan Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa meraih ridho Allah, bisa meraih cinta Allah, bisa meraih surganya Allah.
Cuma dengan itu wasilahnya. Cuma dengan iman dan takwa wasilahnya. Andai kata wasilahnya bisa dengan yang lain, dengan cari duit, saya mau dengan cari duit. Andai kata wasilahnya dengan hiburan, saya mau dengan hiburan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan wasilahnya adalah dengan iman, wasilahnya adalah dengan takwa, dengan ibadah. Dan ini ibadah ini perlu sabar juga. Wasilah supaya ibadah bisa jalan harus sabar. Allah, sabar itu adalah ibadah, dan sabar itu adalah wasilah untuk menyampaikan kepada ketakwaan yang lainnya. Sehingga kita perlu sabar. Wa tawassaw bis sabr. Faham makna wasilah? Faham makna tawassul? Nah, pahami oleh kita semua. Nah, kita ini sedang bertawassul, ngaji sedang bertawassul. Ingat, sholat juga bertawassul. Semua ibadah kita adalah tawassul. Kita melakukan segala bentuk ibadah adalah bertawassul, karena tidak ada jalan lain untuk bisa meraih ridho Allah, untuk bisa sampai kepada Allah, kecuali dengan itu. Kecuali dengan itu. Kalau kita dikasih jalan umpamanya untuk bisa sampai kepada Allah tidak dengan cara ilmu Allah, mencari ilmu Allah, mengamalkan ilmu Allah ini, ya enak kita ada pilihan, ya kan? Tapi karena tidak ada pilihan, mau tidak mau, walaupun kita jadi apapun, gitu kan, pangkat kita apapun, kita tetap harus ngaji kepada ulama. Saya jenderal, saya presiden, tetap harus ngaji kepada ulama. Kalau kita ingin ketemu Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin meraih ridho Allah, cinta Allah, ingin ke surganya Allah, mau tidak mau, nggak ada cara. Karena itu wasilahnya harus mencari ilmu. Saya juga sekolah, itu bukan ilmu yang datang dari Allah, yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Tidak. Semuanya ilmu diciptakan oleh Allah. Tapi ada ilmu yang bisa menyampaikan kepada Allah, mendekatkan kepada Allah secara khusus, yaitu ilmu wahyu yang Allah wahyukan kepada para rasulnya, yang diantaranya adalah Al-Quranul Karim, yang lalu dijabar luaskan oleh Sayyidul Mursalin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dijelaskan lagi oleh para ulama-ulama Allah. Pahami oleh kita semua. Maka kita wajib bertawassul untuk bisa mencapai maksud, ya kan, yang agung, al-a'la, kepada Allah wajib bertawassul. Allah, 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 Allah. Jadi tawassul itu adalah hal yang doruri. Apa doruri? Artinya darurat. Mau tidak mau, tidak ada pilihan lagi, harus dengan tawasul. Ingin kenal Allah harus dengan tawasul. Pokoknya harus tawasul. Hatta mau kenyang aja mau harus tawasul. Mau sehat harus tawasul. Coba, kita ini panas, pakai kipas. Pakai kipas ini, masang kipas mau apa? Ya tawasul, betul kan? Pahami? Kalau kedinginan pakai pakaian baju hangat. Pakai baju hangat namanya apa? Ya tawasul. Paham? Jadi hal yang diperintahkan. Jadi cuma ya, orang yang beriman selalu diingatkan bahwa hati ini harus selalu hadir kepada Allah. Ketika kita bertawasul, menggarap faktor penyebab, hati ini harus hadir kepada Allah. Walaupun yang digarap adalah wasilah, jangan tertipu oleh wasilah sehingga lupa kepada hakikat. Kita kerja cari duit, lupa kepada hakikat, ya? Ingat, kita menggarap segala faktor penyebab tapi lupa kepada hakikat, lupa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hati harus selalu hadir kepada hakikat.
Ya. Walaupun badan menggarap apa? Wasilah. Tapi hati selalu hadir kepada Allah, kepada hakikat Allah. Ini adalah mukmin yang hak, ini mukmin yang benar. Ini adalah tauhid yang benar. Bahwa tauhid yang benar bukan yang menafikan sebab, bukan yang menafikan tawassul. Fahami? Sehingga timbul sekarang kalau memuji ulama, memuji para wali disebut mengkultuskan selain Allah. Memuji Rasul, menangis kalau lagi marhaba umpamanya, ini mengkultuskan Rasul, mengkultuskan selain Allah, syirik, musyrik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering Buya bahas. Bahwasanya yang khusus kepada Allah itu adalah ibadah. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini khusus kepada Allah. Ingat, meyakini bahwa Allah adalah hakikat, Allah segalanya. Fahami oleh kita. Ini yang harus khusus kepada Allah. Lalu kalau urusan taat, ya, Allah Subhanahu wa taala membikin ada taat yang hakiki, ada taat yang majazi. Taat yang hakiki yang langsung hubungannya dengan Allah. Ingat, taat yang hakiki. Ya. Keyakinan kita ketika kita taat kepada Allah Ta'ala, ini hubungannya dengan siapa? Dengan Allah khusus. Ada taat yang majazi. Taat yang majaziah bagaimana? Ketaatan kita kepada Allah, namun oleh Allah, kan? Oleh Allah dibikin aturan bahwa kita harus taat kepada ulama, harus taat kepada Rasul, harus taat kepada orang tua, harus taat kepada suami, harus taat kepada pemerintah, kan? Ini taat yang majazi. Hakikatnya taat kepada orang tua itu taat kepada siapa? Kepada Allah. Maka kita taat kepada orang tua karena Allah, taat kepada suami karena Allah, taat kepada Rasul karena Allah, taat kepada pemerintah karena. Begitu pula cinta, begitu pula mengagungkan. Ada cinta yang hakiki, ta'zim yang hakiki, itu yang kepada Allah. Ada cinta ta'zim yang majazi, yaitu kecintaan yang Allah perintahkan kepada kita, harus cinta kepada Rasul, para nabi, para rasul, para malaikat, para ulama, para wali, gitu kan, orang-orang saleh. Ingat, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, kecintaan kepada itu semua, gitu kan? Ingat, kecintaannya ini karena siapa? Diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Bukan membagi dua cinta, bukan menjadi syirik. Memuji juga sama. Memuji Allah, memuji para rasul itu harus, memuji para malaikat harus, memuji para wali harus, memuji para ulama harus, memuji segala kebaikan makhluk Allah harus. Tapi itu semua dilakukan karena siapa? Karena Allah. Allah memerintahkan kepada kita memuji itu semua, dan Allah pun memujinya. Allah memuji nabinya, Allah memuji walinya, Allah memuji ulamanya, Allah memuji hambanya yang soleh. Kalau Allah saja memuji, bagaimana kita? Kita apalagi kita juga harus memuji. Allah saja muji kok sama ulama, sama para wali. Loh, kalau kita muji malah kita mengkultuskan selain Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat, banyak yang memang tidak paham arti tauhid yang sesungguhnya. Mereka menganggap arti tauhid yang sesungguhnya sudah hilang semua makhluk, gak ada hubungan sama sekali dengan makhluk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kesalahan total. Padahal mereka pun juga sama bertawasul dalam hidupnya.
Mereka pun juga sama menggarap wasilah dalam hidupnya. Ingat, makan, minum sama, ya, minta tolong kepada selain Allah ya sama, ya. Cuma mereka salah memahami ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, memahami hadis Nabi, dan wa idza sa'alta fas'alillah, jika kau meminta, mintalah kepada Allah, kan? Nah, ini salah dalam memahami hadis itu, salah memahami ayat yang tadi, akhirnya, kan, mereka tergelincir daripada jalan yang hak. Ya. Menganggap kepada orang lain musyrik karena meminta tolong kepada selain Allah, padahal mereka juga hari-harinya meminta tolong kepada selain Allah, kan? Hari-harinya. Pahami oleh kita, hayati oleh kita. Allah. Maka kembali kepada yang tadi, jika ketakwaan semakin, kan, membaik, meningkat derajatnya, maka akan membaik pula dan akan meningkat pula ketaatan kita. Ingat, ketaatan kita baik kepada Allah, lalu kepada Rasulnya, ketaatan kita kepada ulama, ketaatan kita kepada pemerintah, ketaatan kita kepada orang tua, ketaatan kita kepada suami. Orang yang bertakwa, ngaku takwa, hafal Quran, hafal hadis, tapi dia tidak taat sama suaminya, dia itu belum bisa bertakwa dengan benar. Tapi dia tidak taat kepada orang tuanya, dia belum takwa dengan benar. Tapi dia tidak taat kepada ulama, maka dia belum takwa dengan benar. Dia tidak taat kepada pemerintah, dia tidak taat secara benar, belum bertakwa secara benar, belum, walaupun ngaku taat kepada Allah, takwa kepada Allah, ya. Pahami? Kenapa Buya membahas hal seperti ini? Karena, ya, sekarang ada pemikiran-pemikiran yang sengaja mereka akan merusak ketakwaan umat Islam kepada Allah dari jalur apa? Ya, dari jalur ketaatan kepada pemerintah. Ada pemikiran-pemikiran yang sengaja disebarluaskan dan membuka aib atau kesalahan-kesalahan pemerintah, mendagangkannya agar ini masyarakat mereka marah sama pemerintah, agar bangsa ini tidak taat kepada pemerintah, membangkang kepada pemerintah. Pahami, catat oleh kita ini. Ini sebetulnya merusak ketakwaan umat Islam kepada Allah. Pahami oleh kita. Ini sekarang terjadi. Sekarang terjadi. Pahami oleh kita. Seperti halnya kepada sesama. Sekarang lahirlah fitnah-fitnah, menyebar luaskan hoax-hoax tentang saudara-saudara kita, yakni aib-aib saudara kita, sehingga timbullah apa? Suudzon kepada mereka, antipati kepada mereka, benci kepada mereka. Siapa mereka? Saudara kita. Saudara kita ini. Apa yang menjadi sebab? Karena kita tergerus, kan? Tergerus nih otak kita ini, pemikiran kita, alam hati kita, perasaan kita dengan berita-berita syaitan, berita-berita iblis. Ingat, dari syayatinul insi, dari setan-setan manusia
yang sengaja menyebarluaskan berita-berita tersebut agar ketakwaan kita kepada Allah dari sisi mencintai sesama, dari sisi sayang kepada sesama ini supaya runtuh, kan? Supaya runtuh. Kalau runtuh itu artinya runtuh ketakwaannya. Faham? Karena yang disebut takwa oleh umat Islam bukan sekedar sholat, bukan sekedar saum Ramadan, bukan sekedar haji, bukan sekedar baca Quran lah, bukan sekedar hafal Quran. Anak kecil pun bisa hafal Quran. Ternyata yang disebut takwa kepada Allah itu, baik yang hubungannya dengan Allah maupun yang hubungannya dengan sesama, sangat luas sekali. Hatta kita harus sayang kepada sesama makhluk Allah, hatta kepada binatang sekalipun bagian dari takwa. Ya, baik kepada muslim maupun non muslim kita harus sayang. Kecintaan kita kepada sesama saudara kita muslimin muslimat bagian daripada ketakwaan. Baik sangka kepada sesama bagian daripada ketakwaan Allah. Berbuat baik kepada sesama dengan apa saja yang kita bisa bagian daripada ketakwaan. Menjalin persaudaraan, gitu kan? Membangun keamanan dalam kehidupan manusia, aman, binatang juga aman, semuanya bagian dari apa? Ketakwaan. Kalau ini dirusak artinya rusak apa? Ya rusak takwanya. Sholatnya mantep, bacaan Qur'annya mantep, tapi hubungan dengan saudara sendiri nggak baik, itu rusak itu takwaan kita. Jelas? Jelas tidak? Baca Quran kita fasih, tapi kita kepada orang tua kita membangkang, berani bilang nama dengan kasar, berani membentak si mamah mah, si bapak mah, nah, apalagi menyebut anjing, menyebut babi, menyebut dan sebagainya, menyakiti hati orang tua. Begitu pula kepada suami, berani membangkang, berani kepada suami mencaci maki, berani kepada suami umpamanya marah-marah kasar kepada suami. Fahami? Fahami? Sholatnya mantep, puasanya mantep, hajinya udah 10 kali, baca Qur'annya hafal semua 30 juz, tetap ketakwaannya ini masih amburadul, masih amburadul. Maka kita harus memperhatikan diri kita, mana sisi ketakwaan yang belum benar, benarkan, betulkan. Mana sisi ketakwaan yang ini kredit, yang ini hang, yang ini apalagi konslet, gitu kan? Benahi, benahi, servis tuh. Sholat sudah bagus, alhamdulillah. Yang belum bagus apa? Periksa, saya masih belum bagus dengan saudara saya sendiri. Benahi itu, konslet tuh. Dengan saudara sudah bagus, tapi dengan tetangga tidak bagus, konslet tuh. Benar nggak? Sudah bagus umpamanya dengan orang tua, dengan guru, dengan suami, dengan saudara, dengan tetangga, dengan pemerintah tidak bagus kepada pemerintah, tidak taat kepada pemerintah, konslet tuh. Kan ini Islam ini menyeluruh, kafah. Kafah itu menyeluruh. Udkhulu fis silmi kafah, kata Allah. Kalian harus masuk Islam itu menyeluruh, bukan sholat aja yang Islam. Dagang juga harus Islam, berpolitik harus Islam, menjadi pejabat harus Islam, kan? Ana muslim fi kulli hal, ana muslim fi kulli syai, wa ana muslim qabla kulli syai. Harusnya begitu. Saya muslim dalam segala tingkah, saya muslim dalam segala situasi kondisi, saya muslim dalam segala perbuatan, ucapan, pemikiran. Saya muslim, kan? Bukan dalam sholat saja, bukan. Dalam sholat saya muslim, di masjid saya muslim, ketika keluar hilang keislamannya. Lah, ajaran Islam ini menyeluruh, kan?
Saya muslim ketika saya jadi rakyat, saya muslim ketika saya jadi pejabat, saya muslim ketika saya jadi pengusaha, saya muslim ketika saya jadi konglomerat, saya muslim ketika saya jadi yang melarat. Paham tidak? Saya muslim ketika saya sakit, ketika saya sehat, saya muslim ketika saya sakarat. Semuanya. Bahkan saya muslim qabla kulli syai', sebelum saya melakukan apapun saya sadar bahwa saya muslim. Sebelum saya minum saya sadar saya muslim, makanya saya ngambilnya dengan tangan kanan. Makanya saya niatnya saya minum adalah untuk supaya mendapatkan kekuatan dari Allah dengan sebab minum ini untuk ibadah, kekuatannya ini untuk ibadah kepada Allah. Saya membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya, dan saya membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim setelahnya. Ini sebelum saya minum. Qabla kulli syai', sebelum berbuat apapun saya sadar ana muslim. Saya muslim. Paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Buya kembali kepada bahasan yang awal. Soal mudik, pemerintah melihat kepada kemaslahatan umum lalu melarang kita mudik. Taatlah kepada pemerintah. Taatlah kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah bagian dari ketakwaan. Ada yang kata tidak taat kepada pemerintah dalam hal yang mana hal ini tidak berbentrokan dengan syarak kok. Enggak kok. Bukan dilarang bertemu dengan orang tua, masih ada waktu. Nanti setelahnya, setelah tanggal 17 silahkan. Artinya kan begitu. Masih ada waktu. Taatlah. Taatlah. Kenapa? Karena nanti akan merusak sholat, merusak saum, merusak segala macam. Semuanya jadi rusak semuanya. Dan jadi konslet. Biasanya kebakaran apakah konslet semuanya? Apa konslet satu titik saja? Satu titik saja yang konsletnya. Akhirnya gedung yang begitu megah, mall yang begitu bertingkat mewah, hangus semua karena gara-gara ada yang konslet dari satu titik. Paham tidak? Ya? Jelas? Nah, maka tadinya Buya kan berbicara di sini, rencana pengajian di sini itu tanggal. Waduh, ini kan sudah masuk larangan ya kan, kasihan yang mau ngaji nanti ke sini itu kan dari daerah-daerah lain akhirnya tidak bisa ngaji juga. Nah udah kita geser ke malam Ahad sekarang ya, sehingga mohon maaf kepada para jamaah di sini, banyak yang mendapat beritanya tadi itu kan, saya baru mendapat berita nih kan, mohon maaf. Padahal Buya sudah mengumumkan waktu di sini bahwa pengajian pada pas tanggal 27 Ramadan kalau kayak, iya kan? Iya. Nah, karena nanti kalau nanti kan kita sulit, gitu kan? Kita sulit. Alhamdulillah. Agar kita bisa menjalankan juga kepada ketaatan kepada siapa? Pemerintah. Karena siapa? Karena Allah. Saya dapat pahala kok taatnya. Saya dapat pahala, udah kan. Gak apa-apa, gak mudik saat ini ya, di momen lebaran ini gak apa-apa ya. Yang terpenting aji mumpung, jurus aji mumpung itu kita gunakan untuk meraih pahala kebaikan yang kita tidak akan bisa lagi cari waktu dengan cari cara dengan yang lain kecuali saat ini. Now mudik masih bisa setelah tanggal 17, tapi kehebatan anugerah Allah di bulan Ramadan hanya di bulan Ramadan. Now sekarang Ramadan, sekarang aji mumpung, baca Quran yang banyak, baca salawat kepada Nabi yang banyak, zikir yang banyak kan, sholat berbagus berjamaahnya ya. Perbanyak lagi sholatnya, kualitas dan kuantitas seiring kedua-duanya ya. Dari sisi kuantitas diperbanyak, dari sisi kualitas juga diperbagus
dalam segala hal. Sedekah perbanyak, segala kebaikan perbanyak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, ingat, kalau kita tidak kebeli baju masih bisa nanti bulan Syawal. Kita nggak kebeli pakai sepatu, sendal masih bisa bulan Syawal. Ingat, kita tidak bikin kue sekarang, nanti saja bulan Syawal, nanti ajalah. Tamunya juga siapa sekarang, kan nggak boleh mudik. Ya udah, ya biasa-biasa saja. Bahkan ingat, kalau mudik begini ada kesempatan bagi kita untuk melakukan saum sunnah Syawal, nggak keganggu. Biasanya kan suka jadi ekol. Buya sendiri kan susah mau saum tanggal 2 Syawal itu susah. Kenapa? Tamu terus-terusan siang malam, tamu disuguhin makanan, minuman. Ini sahibul baitnya nggak minum, nggak makan. Akhirnya ya ikut minum, ya gak jadi mau saum Syawal. Ketika oleh pemerintah dibikin aturan jangan mudik, kan? Alhamdulillah ada kesempatan nih untuk saum tanggal 2 Syawal, 6 hari saum, ya. Paham? Jelas tidak? Alhamdulillah. Ingat ya, jangan tergerus dengan pemikiran-pemikiran yang disebarluaskan oleh syayatinul insi, setan-setan manusia, agar ketakwaan kita hancur dari sisi mana saja. Jangan. Karena sekarang timbul pemikiran-pemikiran seperti itu, kan? Ingat, walaupun mungkin pemerintah juga manusia, mungkin saja salah. Mungkin urusan dia dengan Allah sudah. Kan? Urusannya dia dengan Allah. Andai kata nanti yaumul qiyamah lalu disidang oleh Allah, kita dihadirkan, umpamanya kita dizalimi, ya kita bisa nanti di hadapan Allah jalla jalaluhu wahdah. Yang jelas kita tetap harus taat kepada siapa? Kepada pemerintah. Ya, paham? Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan jadi obat. Khususnya ini jadi obat bagi permasalahan dalam keluarga, dalam menghadapi Lebaran. Biasanya suka jadi masalah nih, beli baju, beli sendal, sepatu dan sebagainya, gitu kan? Sekarang kalau sudah punya pemikiran seperti ini, jurus aji mumpung ini, insya Allah kita reda, tenang mah, gitu kan? Bilangin aja kata Buya juga, gitu kan? Tenang, nanti bisalah, gitu kan? Mama pakaian nanti bisa, nanti tanggal 20 Syawal nanti bisa, gitu kan? Nah, sikit mau dipakai, lalu yang lihatnya siapa? Kan papa lagi. Kalau papa kan bukan seneng mama pakai baju, justru seneng mama nggak pakai baju sama sekali. Wala baju baru itu keseneng papa, gitu kan? Nah, gitu aja lah, tenangkan ya, redakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan keridhaannya kepada kita. Allah memberikan THR kepada kita yang sesungguhnya THR taufik, H-nya hidayah, R-nya ridhonya Allah jalla jalaluhu wahda, hingga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan segala kebaikan. Allah, kebaikan yang abadi, kebaikan yang hakiki, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bisirri asrarul Fatihah.